Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan untuk hadir mengikuti kegiatan yang saya selenggarakan. Tak lupa sebelumnya kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia kita semua di sini dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada Ibu Kepala Sekolah yang terhormat, saya ucapkan terima kasih sudah berkenan untuk hadir. Rekan-rekan Ibu Dewan Guru, saya banggakan Bapak Komite Sekolah. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya. Tujuan saya atau kami mengadakan kegiatan ini adalah tidak lain adalah salah satunya untuk melaksanakan tugas dari BBGP Jawa Barat, yang mana saya sekarang ini sedang menjalankan kegiatan diseminasi PKG. Kegiatan hari ini adalah rencana tindak lanjut dari kegiatan yang sudah berjalan selama kurang lebih 2,5 bulan. Jadi sisa setengah bulan lagi saya akan selesai. Mohon doanya juga untuk kelancarannya. Langsung saja, maksud dan tujuan saya di sini adalah sebetulnya bebas materinya yang disampaikan, yang diarahkan dari Jawa Barat bebas. Kita mau ngambil materi apa, yang penting di sekolah itu kita terbentuk suatu komunitas belajar antara guru dengan kepala sekolah dan perangkat sekolah yang lain. Baiklah, langsung saja. Di sini saya ingin mengundang Bapak Ibu semuanya untuk bersama-sama kita membentuk suatu komunitas belajar di sekolah SDN 1 Situhiang. Yang mana komunitas belajar ini tujuannya adalah dalam untuk menggali potensi ataupun bakat minat siswa yang selama ini belum kita olah, sehingga terbentuk suatu pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya, menjadi anak atau peserta didik yang makin aktif, terampil seperti yang semuanya kita harapkan. Di sini ada pertanyaan, apa itu KBS? KBS itu adalah sekelompok pendidik atau tenaga kependidikan dalam satu sekolah yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil peserta didik. Jadi meskipun ini inisiatornya adalah saya sebagai guru PJOK, tapi tidak menutup kemungkinan kegiatan-kegiatan di dalam KBS ini kita laksanakan sesuai dengan keadaan atau isu-isu yang berkembang di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Baik itu dari, misalkan kita ada kegiatan akan menghadapi O2SN, saya sebagai guru olahraga mengajak rekan-rekan untuk merencanakan suatu model pembelajaran untuk anak supaya nanti kita semua bisa mengharapkan hasil dari pembelajaran atau diskusi yang kita laksanakan. Atau kedepannya ada kegiatan PAI, misalkan menghadapi Maulid Nabi, kita bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan Ibu Lisda membuka isu atau mengedepankan isu apa yang harus kita lakukan nanti ke depannya untuk persiapan Maulid Nabi. Apa sih yang melatar belakangi terbentuknya KBS? Ini yang saya pikirkan. Ini saya kebetulan juga mengambil referensi dari Google. Latar belakang terbentuknya KBS adalah menghadapi tantangan pendidikan di era modern saat ini. Jadi diperlukan kolaborasi pembelajaran antar guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang memiliki beragam karakteristik yang unik antara satu dengan yang lainnya. Itu salah satu yang melatar belakangi saya untuk membentuk suatu KBS di lingkungan sekolah saya.
Tujuannya sama juga dengan tadi yang sebetulnya garis besar dari latar belakang. Tujuannya yang satu adalah meningkatkan kompetensi guru di dalam pembelajaran. Yang kedua, membentuk karakter peserta didik di era modern. Yang ketiga, membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, kegiatan apa saja yang nanti kita akan rancang. Salah satunya ada saling bertukar praktik baik antar sesama guru. Yang kedua, memecahkan isu sosial yang terjadi di lingkungan pendidikan, khususnya di tingkat sekolah. Yang ketiga, merencanakan pembelajaran kolaboratif antar guru. Selanjutnya, sama bentuk kegiatan seperti barusan, membahas. Jadi apa yang akan kita bahas di dalam KBS nanti salah satunya adalah isu sosial yang terjadi di lingkungan pendidikan. Terus yang kedua ada saling berdiskusi tentang permasalahan di sekolah, meningkatkan kompetensi antar peserta didik. Terus yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima adalah menganalisa proses pemecahan masalah. Ini mohon maaf agak potong. Sudah sampai situ barusan untuk KBS. Ini adalah salah satu contoh model pembelajaran apabila kita mengambil satu isu masalah di dalam pendidikan. Salah satunya adalah problem based learning. Jadi apa sih itu problem based learning? Salah satunya adalah guru menyampaikan masalah yang akan dipecahkan secara kelompok atau masalah yang diangkat hendaknya kontekstual. Masalah bisa ditemukan sendiri oleh peserta didik melalui bahan bacaan atau lembar kegiatan. Jadi kelompok dari peserta didik ini kita suruh mengamati atau memahami masalah yang disampaikan guru. Terus kita akan memperoleh hasil dari bahan bacaan yang disarankan. Misalkan kita suruh anak untuk membaca suatu bacaan. Di bacaannya itu kita minta anak untuk mencari isu-isu atau masalah-masalah yang ada di dalam bacaan tersebut. Misalkan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang kita berikan ke anak supaya anak itu makin termotivasi atau terpancing untuk bernalar kritis. Itu salah satu model pembelajaran dari problem based learning atau PBL. Itu sampai situ, Bu Bapak, mohon kiranya apabila ada yang kurang dari apa yang saya sampaikan tadi, saya berikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atau tambahannya, ataupun apa yang ada di dalam pikiran Bapak. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul bisa kita diskusikan sama-sama di dalam ruangan ini. Silakan apabila ada yang mau bertanya atau mau menambahkan. Izin dulu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Farid yang pada hari ini dengan apa yang sudah dimilikinya selama kemarin PKG, hari ini mau berpraktik baik kepada kita. Pertama, saya sangat bangga menyampaikan hari ini, saya bangga dengan apa yang bisa dilakukan Pak Farid hari ini, sangat berguna untuk perkembangan pembelajaran anak didik kita. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Farid itu, meskipun ini sedang dilaksanakan oleh guru PJOK, tetapi tidak salah kalau hal-hal yang baik seperti ini dilakukan juga oleh guru kelas. Itu mari kita berkolaborasi, mari kita bekerja sama untuk kebaikan dan kemajuan anak didik kita. Jadi intinya saya mengucapkan selamat, lanjutkan, semangat terus. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan apresiasi kepada saya. Untuk itu saya persilakan kepada rekan-rekan yang lain untuk menanggapi ataupun sama menambahkan pikirannya sehingga kita bisa memecahkan satu masalah bersama-sama, saling berkolaboratif. Dari Ibu Lisda mungkin ada
Ada pertanyaan, jadi kalau Iya. Bu Lisda misalkan memberikan pertanyaan, tidak wajib untuk saya jawab, tapi kalau ada yang bisa menjawab juga kami persilakan. Sama-sama kita bertukar pendapat, bertukar pikiran. Baik, terima kasih kepada Pak Farid yang sudah memaparkan penjelasan materi penjelasannya mengenai PBL ya. Untuk pertanyaan dari saya gitu kan, dari wakil komite di sekolah ini, saya mempertanyakan bagaimana pihak sekolah ini mengenai anak yang mengalami tuna, apakah diterima ataupun disarankan untuk ke sekolah lain, atau solusinya seperti apa, misalkan tuna daksa, tuna rungu gitu, atau tuna yang Boleh lain. Ibu yang Boleh, membuka, silakan. ya. Ya. Nah, Terima sini. kasih Kak. Ya, terima kasih Pak Yoga, Pak Yogi. Kebetulan ini ada berkesinambungan dengan pelatihan yang sudah Ibu laksanakan di Bandung kemarin, yang dilaksanakan oleh sama BPGP juga selama 5 hari berkaitan dengan penanganan atau anak berkebutuhan khusus untuk di sekolah-sekolah. Idealnya sekolah itu semua sudah menjadi sekolah inklusif sekarang di Indonesia. Jadi sudah tidak ada lagi sekolah yang tidak menerima anak dengan keterbatasan. Semua anak dengan keberagaman anak yang dimiliki oleh anak, sekolah harus sudah mulai menerima menjadi sekolah inklusif, menjadikannya sekolah inklusif. Nah, dari situ keberagaman anak kita terima dengan ada kelebihannya, kekurangannya, itu adalah keunikan yang dimiliki oleh anak. Jadi alhamdulillah selama ini kami sekolah S1 yang pun tidak istilahnya ada anak yang tadi dikatakan tuna yang mengalami hambatan bukan tuna. Di sini tidak hanya tuna fisik ya, jadi tuna itu ada yang kelihatan fisik, ada juga yang tidak kelihatan atau mental. Nah, jadi semua itu harus diterima oleh sekolah. Apalagi saya sendiri sebagai kepala sekolah di sini sudah melaksanakan pelatihan selama 5 hari tentang inklusif. Untuk itu kami di sini menerima anak dengan keterbatasan apapun. Seperti itu. Bagaimana Bu dengan sarana dan prasarana di sekolah, karena memang anak yang mempunyai kelebihan itu biasanya kan memerlukan sarana dan prasarana yang menunjang untuk kegiatan pembelajarannya. Bagaimana sekolah Ibu, apakah Ibu sudah memilikinya? Ya, betul. Itu tidak terlepas ya dari sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh sekolah. Tapi di sini kita harus merubah mindset kita bahwa pelaksanaan inklusif itu harus ideal dengan sarana yang tersedia. Tidak harus begitu juga. Apa yang bisa kita lakukan sekecil apapun untuk membantu anak tersebut, lakukanlah. Dengan keadaan semampunya, seadanya. Dilihat sekarang dari misalkan yang biasa kita terima itu kebanyakan anak-anak dengan hambatan belajar, slow learner di sini. Nah, apa yang kita bisa lakukan terhadap anak tersebut, ya? Jadi jangan berpikir karena tidak ada sarana dan prasarana gitu. Jadi mundur kita, tidak begitu juga. Jadi apapun, sekecil apapun, memberikan bantuan terhadap anak yang memiliki hambatan dan kekurangan itu sangat berarti, Pak. Jadi apa saja yang dilihat, apa yang bisa diberikan oleh kita itu sangat berarti untuk anak yang memiliki kekurangan. Jadi misalkan ada anak nih yang tuna daksa, misalkan punya kelainan di kaki ya, misalkan ini hanya punya 1 kaki, misalkan apa yang bisa kita lakukan terhadap anak tersebut, misalkan kita bisa memberikan bantuan layanan dengan bantuan pemberian bantuan kerukan ya, atau kita bantu kedatangannya seperti apa. Jadi di sini menghadapi anak-anak yang mengalami hambatan
hati nurani itu harus dikedepankan di situ. Jadi kalau tidak bisa menyamakan dengan anak yang lain, tetap ada ya diberikan perhatian yang lebih untuk itu. Jadi disarankan untuk semua sekolah harus sudah menjadi sekolah inklusif, gitu ya Pak. Baik, terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan penjelasan mengenai apabila sekolah kita menerima atau mendapatkan siswa yang berkebutuhan khusus seperti tunadaksa yang tadi. Menarik juga yang untuk kita bahas ya, apalagi untuk di dalam pelajaran PJOK apabila ada salah satu siswa yang ada cacat misalkan di dalam kaki, itu mungkin akan semakin memacu lagi guru PJOK untuk tidak bisa sembarangan gitu. Banyak siswa sekarang di kita nih khususnya minat dan bakatnya itu hanya satu bidang olahraga yang mereka sukai, misalkan sepak bola. Untuk yang anak yang tidak punya kaki ini, bagaimana kita menghadapinya? Apakah kita harus samakan dengan mereka atau kita suruh diam saja? Dari dua kemungkinan itu, yang pertama udah pasti salah kalau kita sama ratakan dengan yang lain yang normal. Yang kedua, kita suruh diam juga salah. Karena juga kadang dia juga punya pikiran, dia juga punya keinginan, betul. Dia juga punya keinginan apa? Nah, kita sebagai guru harus meluangkan waktu atau menyisihkan waktu dari 2 jam pembelajaran, misalkan setengah jam kita khusus untuk menangani dia. Kita tanya, minat dengan sepak bola, minat. Apa yang bisa dilakukan dengan kondisi dia tanpa kaki? Bisa ada tangan. Kita gunakan pembelajaran dengan menggunakan tangan. Itu salah satunya dari PJOK. Mungkin dari pembelajaran yang lain atau dari guru kelas, misalkan dari PGI ada permasalahan, misalkan kita bayangkan saja, meskipun hari ini kita tidak mendapatkan anak yang berkebutuhan khusus, kita bayangkan saja, kita analisa ke depannya akan seperti apa perlakuan kita terhadap mereka apabila menghadapi seperti tadi yang Ibu bilang, keterlambatan dalam keterbatasan dalam berjalan tadi itu, lambat dalam berpikir ya, iya, lambat belajar. Pasti itu banyak terjadi di dalam kelas itu banyak. Di dalam aspek bukan kalau di PJOK kan motorik ya. Kalau di pelajaran yang lain adalah ilmu pengetahuan lah gitu. Apa yang harus kita lakukan psikomotor ya? Ada misalkan Ibu mau menambahkan dari Ibu Ima atau Bu Lisda apabila menghadapi siswa yang berkebutuhan khusus, Saya akan menambahkan dulu. tidak hanya cacat ya, tapi yang lain. Saya menambahkan salah satu contohnya di sini mungkin keterbatasannya, apalagi untuk kelas bawah di sini. Pertama, keterbatasannya dalam mengenal huruf atau membaca. Nah, salah satunya itu mungkin ya. Upaya yang dilakukan oleh kita di sini salah satunya memberikan perhatian yang khusus terhadap anak tersebut. Salah satunya dengan cara membimbingnya lebih khusus lagi, mengenalkan huruf, mengenalkan suku kata dan lain sebagainya. Bisa ditambahkan juga belajarnya pada saat waktu-waktu yang senggang juga, misalnya pada waktu istirahat dia dibimbing khusus, diberikan pengarahan dan dibimbing secara perlahan dan juga dengan cara yang pelan-pelan dan juga menyenangkan bagi anak. Jangan dipaksa, mungkin di sini ya, jangan dipaksa sehingga anak kalau dipaksa nantinya jadi malah tidak mau gitu ya. Jadi secara pelan-pelan dan dengan cara yang menyenangkan itu. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bu Ima atas masukannya. Oke, ada lagi yang mau menanggapi? Kalau tidak ada, kita akan lanjut saja pada tadi problem based learning. Ini salah satu kelebihan dari kita mengambil model pembelajaran problem based learning adalah salah satunya pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Yang ketiga, mendorong peserta didik mempelajari materi dan konsep baru ketika
memecahkan masalah. Yang keempat, mengembangkan kemampuan sosial dan keterampilan berkomunikasi yang memungkinkan mereka belajar dan bekerja dalam tim. Yang kelima, mengembangkan keterampilan berpikir ilmiah tingkat tinggi atau kritis. Yang keenam, mengintegrasikan teori dan praktik yang memungkinkan peserta didik mengembangkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Jadi, peserta didik memperoleh keterampilan mengelola aktif. Nah, dari sini ada yang bisa menyanggah atau menanggapi. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi mungkin maksudnya, jadi guru itu tidak harus selalu menjadi penceramah gitu. Ya. Jadi, guru hanya cukup memberikan pertanyaan-pertanyaan tematik dari suatu materi, siswa yang mencari masalah. Yang kedua, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Kita hanya memberikan arahan, salah satu contoh bagaimana caranya menanggapi, bagaimana caranya anak itu supaya bisa menggambar misalkan dari pembelajaran yang lain. Kita hanya arahkan, coba nak bayangkan kamu pohon itu pertamanya kamu ngambil garis dari atas atau dari bawah atau dari samping dulu. Kita arahkan si anak itu tanpa kita memberikan gambar dulu. Kita hanya memancing nalar kritis si anak. Itu. Yang ketiga tadi mendorong peserta didik mempelajari materi dan konsep baru ketika memecahkan masalah. Itu salah satu atau itu diantaranya kelebihan tentang problem based learning. Adapun kekurangannya di sini, manakala sisi A tidak memiliki niat atau tidak mempunyai keperluan bahan masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Itu kekurangannya. Kedua, siswa A harus memiliki kesiapan dan kematangan mental dan berkeinginan untuk memecahkan masalah yang disajikan. Jadi yang ketiga, belajar mengajar menggunakan problem based learning membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode langsung. Jadi butuh kesabaran khusus untuk guru apabila mengambil atau menggunakan model pembelajaran based learning. Itu Bapak Ibu. Sampai sini ada yang mau ditambahkan lagi mungkin dari Ibu? Dari Pak Iban. Ini di dalam pembelajaran basic learning ya, tadi dikatakan bahwa anak itu harus berpikir kritis ya, yang mana pada kenyataannya kita ya memberikan sebuah materi kepada siswa khusus kita di kelas. Kita menyuruh anak itu untuk misalnya contohnya adalah mengidentifikasi aja ya, misalnya. Nah, terkadang anak itu merasa kesulitan ya kalau diberikan materi-materi seperti itu untuk memecahkan masalah yang secara kritis, apalagi ya. Nah, kita sebagai guru untuk memecahkan permasalahan seperti itu harus bagaimana gitu. Sementara berdasar pengalaman yang saya rasakan selama ini, anak itu merasa kesulitan gitu. Nah, mungkin teman-teman, rekan-rekan bisa mencari solusinya seperti apa. Jadi itu yang bisa saya temukan di kelas. Terima kasih Pak Irfan atas pertanyaannya. Ada yang mau menjawab? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya begini. Tadi kan
harus terklasifikasi dulu kesulitannya, apakah menyeluruh atau apakah individual gitu ya. Sebab di kelas pengalaman saya, kemampuan anak itu akan beda satu sama lain. Akan ditemukan anak yang memiliki kemampuan belajar, ada juga yang. Nah, biasanya begini, kalau saya lihat begini, kalau dengan guru kita punya pengalaman. Kalau dengan guru, mental akan secara psikologi akan pengaruhi. Tapi dengan anak, dengan teman yang namanya guru sebaya atau apa? Teman Ya, sebaya. teman sebaya, itu anak akan lebih enjoy. Gitu. Itu aja contohnya begini. Saya mengajarkan misalkan perkalian di kelas. Kan IQ manusia itu beda-beda ya. Ada yang cepat, yang tidak. Nah, Beragam. iya beragam. Nah, kita bikin aja beberapa kelompok misalkan. 2 atau 3 kelompok. Di kelompok A tanam orang yang pintar Ya. ini. Kan tidak semua bodoh, tidak semua pintar, yakin. Itu Bukan, tutor sebaya. ya. Di kelompok B tanam ini. Ya, tidak suruh diskusi atau membuat pertanyaan apa. Itu yang biasanya yang dalam saya. Baik, terima kasih Pak Wawan atas pencerahannya. Menarik sekali, saya juga pernah mengalami tentang menghadapi bagaimana caranya memecahkan masalah apabila menghadapi anak yang kesulitan. Hampir seluruhnya bahkan satu kelas itu sulit ketika kita menjalankan satu model pembelajaran. Misalkan dalam perkalian matematika, kita minta anak untuk perkalian bersusun ke bawah. Contohnya kita kasih soal 50 atau 17 dikali 3. Itu diulang-ulang dari minggu pertama sampai minggu kedua, anak lupa lagi. Saya bingung, apakah harus maju lagi ke materi berikutnya atau ini masih di sini saja? Akhirnya saya mencari referensi dari YouTube, metode yang menarik untuk anak pelajari, tapi materinya masih sama dengan matematika. Kita contohkan di dalam whiteboard, contoh soal perkalian disusun ke bawah. Kemarin sudah dilakukan, mentok, anaknya macet. Akhirnya di YouTube ada contoh, kita ngumpulin batu kerikil yang kecil-kecil, misalkan sampai 100 butir yang kecil-kecil, kita taruh di wadah, kita cuci dulu, taruh di wadah. Kita bikin kelompok seperti Pak Wan tadi, bikin 2 kelompok, kita kasih soal lagi di dalam whiteboard, tapi ngitungnya nggak langsung pakai pulpen, ngitungnya pakai batu. Penggunaan media yang lain supaya anak lebih termotivasi. Itu mungkin salah satu contoh apabila kita menemukan masalah-masalah tentang kesulitan di dalam peserta didik. Justru di sini jadi sangat menunjang sekali keberhasilan KBM itu kalau kita menggunakan alat peraga. Iya, media ya. Ya, ketimbang cerocos ceramah gitunya. Beda penerapan, seperti apa yang kita lihat itu tergambar gitunya, di foto gitu, bukan beda tuh, memang seperti itulah. Kami juga sebagai semacam tekanan seperti itu. Tidak, pembuktian yang nyata dengan teori itu akan lebih berhasil dengan nyata. Tadi Pak Farid barusan ngajar perkalian, gunung-gunung batu atau apa ya. Misalkan begini, 7 kali 3 ini 3 jumlahnya 7, coba jumlahkan. Nah kalau 7 kali 3 jumlah 7. Atau dibalik, 3-nya ada 7 atau 7 lagi. Jadi akan lebih, oh iya. Ketika begini, 7 kali 3 21 ya, ulin deh jajan loh. Pohon ini gitunya. Beda dengan peragaan itu. Kan ada dinyanyi juga, mendengar kami lupa, melihat kami ingat, melakukan kami bisa. Dilakukan. Seperti itu, jadi banyak lah. Harus melakukan. Makanya kalau dulu ya Bu, ada 17 metode mengajar di SPB. Ya seperti itu, caranya 17. Mana caranya itu ya? Udah gitu ya. Ada gitu. Jadi memang kita ini guru harus
benghar metode yang disampaikan kepada anak gitu. Jadi tidak membosankan gitu. Itu jelas Pak. Ari tadi mah. Hah? Jadi bosan budak mau gitu. Yang kita istirahat gitunya gitu. Budak istirahat istirahatlah dak gitu. Kenapa budak kenal setelah istirahat? Karena bosan aja mau di kelas gitu. Jadi kita jadikan suasana di kelas itu Yang menyenangkan. betul-betul menyenangkan yang betah lah gitu. Seperti kalau di PA itu ada pembiasaan. Kebiasaan. Ketika kita hari Jumat kita selalu melakukan pembiasaan teratur itu kan anak jadi tertanam. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin tibalah kita pada penghujung kegiatan hari ini. Terima kasih atas Bapak Ibu atas tanggapan dan sarannya atau masukannya kepada saya. Sebelum saya tutup, saya meminta salah satu dari Ibu atau Bapak untuk merefleksikan dari hasil kegiatan kita yang sudah dilakukan barusan selama 30 menit. Dari Ibu mungkin satu kalimat atau 2 kalimat saja. Apakah kegiatan ini bermanfaat atau tidak? Apakah yang Bapak rasakan atau Ibu rasakan setelah melakukan pembelajaran sekarang? Alangkah baiknya Baik dari karena di sini dihadirat Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih. Di sini Ibu mewakili semua yang ada di sini. Jadi dengan kegiatan ini menambah wawasan, pencerahan, terutama dalam pembelajaran siswa. Dari model-model pembelajaran yang setiap hari dilakukan mungkin kebanyakan dengan ceramah tanpa olahraga. Nah mungkin bukan mungkin, tolong dari mulai hari ini dengan adanya kegiatan ini kita termotivasi lagi untuk membelajarkan anak dengan selalu ada bantuan olahraga yang mungkin ringan, media yang sederhana tapi tetap menarik bagi anak. Nah, untuk itu juga model-model pembelajaran yang dicontohkan tadi, model based learning, model problem learning, itu sangat baik sekali untuk dilakukan untuk anak. Ini akan menantang pembelajaran ini bagi siswa. Nah, untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh kita akan berapa persen akan lebih cepat dibanding hanya dengan pembelajaran melalui ceramah saja. Jadi terima kasih kepada Pak Farid dalam berbagi praktik ini sangat bermanfaat sekali untuk kita. Ya, terima kasih. Semoga jadi motivasi untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu untuk refleksi yang sudah diberikan. Mudah-mudahan apa yang barusan Ibu sampaikan membuat kita menjadi terpacu lagi, menjadi terus bersemangat lagi untuk terus membimbing anak-anak kita menuju masa depan yang lebih cerah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu, tibalah kita pada penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu untuk berkenan hadir atas undangan yang saya berikan. Juga saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi banyak kekurangan atau kehilapan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Untuk itu mudah-mudahan kedepannya kita bisa melakukan pertemuan-pertemuan seperti ini secara rutin sehingga bisa seperti tadi bilang mencapai target yang kita inginkan. Baiklah, untuk menutup acara ini kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.